الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بداية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لذلك نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد خيران ووالده الكريم والمشايخ الكرام كل باسمه ووصفه على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتهم. Setelah hamdalah sholawat salam, beliau mengutip dawuh wonten hadis bahwa siapapun sing boten berterima kasih sapa wonge sing boten saged matur nuwun dhateng padha-padha menungso, maka tiyang niku hukume nggih iso syukur dhateng Allah. Termasuk carane syukur dhateng Allah, kula jenengan diutus, disuruh, diajarkan untuk berterima kasih kepada siapapun yang telah berjasa atau berbuat baik datang kula panjenengan. Maka beliau Syekhina Syekh Ahmad Hanafi menyampaikan rasa syukur terima kasih kepada kita semua, kepada Abah kawula Yai Nur Hasan bin Abdillah Hanafi dan juga sedaya para masyayikh, para kiai, Kiai Zainal Arifin, juga para masyayikh ini atas undangan beliau bisa hadir bersama-sama berkumpul dengan kita semua. وكما ذكر الأستاذ أحمد خيران بارك الله فيه أن من أحب شخصا يعلمه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أخبركم وأعلمكم أني أحبكم في الله. Dan juga beliau menyinggung hadis yang wau kula terangaken bahwa Kanjeng Nabi itu mengajari kita semua kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka kita itu disuruh memberitahu. Kalau jangan kan ngomong, kan matur datang tiangi, maka beliau menyampaikan kepada kita semua, insya Allah beliau mencintai kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. وسعيد أني أيضا معكم ومع طلاب معهدكم المبارك نور الأنوار، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي والديهم وفي معلميهم، اللهم آمين. Dan beliau juga merasa bangga, merasa bahagia bisa bertemu dengan santri-santri Nurul Anwar. Beliau mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan untuk mereka, untuk orang tua dan keluarga mereka, juga untuk guru-guru yang telah mengajari mereka semua. Amin Allahumma. في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذكرى العطرة موضوع كلمتي بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب علينا أن نتحلى بها. Di dalam peringatan Maulid ini beliau niku ingin menyampaikan, ingin menyebutkan, ingin memuliakan telinga kita untuk mendengarkan beberapa sifat-sifat indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani, sing perlu kula jenengan tiru. من هذه الصفات وأولى هذه الصفات حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Di antara sifat yang paling menonjol saking baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau indah akhlaknya dan beliau adalah sosok manusia yang akhlaknya paling indah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. حديث في صحيح البخاري كان هناك رجل اسمه ثمامة ابن أثال. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya bahwa dulu ada seorang lelaki yang bernama Thumamah bin Uthal. ثمامة ابن أثال هذا كان سيد اليمن وكان يمنع أهل اليمن من الدخول في الإسلام، وكان إذا جلس معهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. Orang yang bernama Thumamah ini termasuk tokoh atau pembesar dari Yaman. Beliau ini
sangat benci kalian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali Thumamah ini berkumpul dengan anak buah atau para pengikutnya dulu di Yaman, pasti sing jadi bahan omongan orang ini intinya selalu menjelek-jelekkan, selalu menyalahkan dan menghina, mencela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثمامة يمنع أهل اليمن من الدخول في الإسلام، أرسل مجموعة من الصحابة يركبون الخيل وجاءوا بثمامة لما خرج ثمامة من اليمن، جاءوا به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Muhammad. Akhirnya ketika baginda Nabi tahu orang yang namanya Thumamah ini bukan cuma menjelek-jelekkan, selalu mencela, mencaci Rasulullah, tapi Thumamah ini selalu menghalangi orang Yaman yang ingin masuk Islam. Kalau cuma benci sama Nabi mungkin gak seberapa, tapi kalau ada orang selalu menjadi penghalang orang lain untuk masuk Islam, ini jadi masalah. Akhirnya baginda Rasul mengutus beberapa sahabat untuk berangkat naik kuda untuk mencari orang yang bernama Thumamah. Akhirnya Thumamah ini dibawa menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. ربطه الصحابة بعمود سارية من اسطوانات وأعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Akhirnya ternyata orang ini setelah ketemu oleh beberapa sahabat, ternyata oleh para sahabat orang ini ditangkap, dibawa di masjid, ditaruh di tiang, ditali oleh para sahabat di tiang masjid. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة، أي ماذا تريد أن تقول يا ثمامة. Akhirnya ketika Nabi melihat Thumamah setelah segala kejahatannya, setelah segala keburukan dan caciannya, dan setelah segala usahanya untuk menghalangi orang-orang masuk Islam, ketika Nabi bertemu dengan Thumamah, Kanjeng Nabi hanya berkata kepada Thumamah, wis awakmu sampeyan pingin matur atau pingin ngomong apa, monggo disampaikan. فقال ثمامة عندي خير يا محمد إن تقتل ذا دم. ما معنى إن تقتل ذا دم؟ يعني إن قتلتني أو سيقتلوك لن يتركوا دمي يضيع لأني سيد اليمن. هذا أولا. Akhirnya Thumamah langsung ngancam Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Thumamah, intaktul nih, kalau kamu ingin bunuh saya, kamu lihat saya ini pembesar, saya ini tokoh, saya ini pimpinannya wong Yaman, pimpinannya orang Yaman zaman dulu. Kalau kamu membunuh saya, maka orang-orang Yaman, pengikut saya akan balas dendam. Ayo wis nek wani mateni aku. Ternyata kalam atau dawuhnya Nabi yang penuh dengan keramahan dibalas dengan ngeten iki oleh Thumamah. لماذا قال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل ذا دم؟ لأن جزاءه عند العرب القتل. من سب زعيم قبيلة، هذه القبيلة المفترض أن تقتله، فثمامة يعرف أن جزاءه القتل، لذلك قال هذه الكلمة. Kenapa Thumamah itu langsung langsung ngomong kepada Kanjeng Nabi, kalau kamu mau bunuh saya, silakan bunuh saya, tapi pengikut saya akan balas dendam. Karena orang Arab zaman dulu budayanya, kalau ada orang berani mencaci pimpinan suatu kaum, maka balasannya pasti akan dibunuh. Thumamah ini wis bolak-balik ngelokno Gusti Kanjeng Nabi, dan setiap hari. Maka harusnya kalau budayanya orang Arab, pasti pikiran Thumamah, saya pasti akan dibunuh oleh Muhammad, karena Muhammad juga punya banyak pengikut. In taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir. In an'amta alayya wa taraktani fa ashkuru laka hadha al-fi'l. Terus Thumamah ini juga meneruskan, wa in tun'im, kalau kamu berbuat baik kepada saya itu orang yang tahu terima kasih. وإن كنت تريد يا محمد المال فسل من المال ما شئت. لماذا؟ لأنه سيد اليمن، واليمن بلد مليئة بالزراعة، ومكة والمدينة كانت تأخذ الزراعة من الشام واليمن، فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، ما تريد من المال سأعطيه لك.
Dan yang ketiga, tawaran dari Sumamah. Katanya Sumamah yang sudah ditangkap oleh para sahabat ini, dia ngomong menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ingin nyari harta, kalau kamu ingin harta, nih awakmu ingin duit, ingin harta, ingin bondo, maka saya punya banyak pengikut, saya siap memberikan apapun, yang penting bebaskan dan lepaskan saya. Karena Yaman itu negeri yang kaya. Zaman dulu Mekah dan Madinah ini seringnya impor makanan. Makanannya itu yang banyak itu impor dari Syam atau dari Yaman. Maka kalau kamu Muhammad, kalau mau melepaskan saya dengan tebusan, saya siap memberikan harta yang banyak. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لليوم الثاني ولم يجبه على هذه الثلاثة، وأمر الصحابة أن يضعوا له أفضل الطعام والشراب. Muhammad. Akhirnya penjahat yang lama menghalang-halangi dakwah Islam ini, setelah ngomong menyampaikan 3 hal ini kepada Rasulullah, ternyata kali Kanjeng Nabi boten dijawab. Kali Kanjeng Nabi ditinggal, tapi Kanjeng Nabi pesan kepada para sahabat, perlakukan Sumamah dengan baik, siapkan makanan-makanan yang paling enak, yang paling mewah, yang paling bagus, berikan kepada Sumamah. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوه في المسجد؟ لماذا؟ ليرى ثمامة الصحابة وهم يصلون، ليسمعهم وهم يقرؤون القرآن، ليعرف عن الإسلام لعل قلبه أن يرق فيسلم. Kenapa sama Nabi Sumamah ini walaupun diperlakukan dengan baik, diberi makanan, tapi Sumamahnya ini masih tetap ditaruh di masjid, ditaruh di masjid. Kanjeng Nabi sengaja agar Sumamah ini bisa melihat keseharian para sahabat, melihat para sahabat ketika sholat, melihat para sahabat Nabi ketika membaca Quran, melihat para sahabat ketika ngaji bersama dengan Rasulullah. Mungkin kalau dia duduk di masjid melihat para sahabat yang melakukan berbagai amal kebaikan, mungkin hatinya akan terbuka dan mungkin akhirnya dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Iku niate Gusti Kanjeng Nabi. في اليوم الثاني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال هو ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. Muhammad. Setelah lewat 1 hari, Kanjeng Nabi mendatangi Sumamah lagi, disapa lagi, disapa maneh, terus matur-matur kali Kanjeng Nabi didhawuhi Sumamah, apa yang ingin kamu sampaikan? Kata Sumamah tetap, Muhammad wis tetap kaya wingi. Kalau kamu mau bunuh saya punya pasukan siap balas dendam. Kalau kamu membebaskan saya orang yang tahu terima kasih. Kalau kamu ingin harta, saya siap memberikanmu harta sebanyak apapun. Dikira Kanjeng Nabi wong butuh untuk golek duit. في اليوم الثالث والأخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ هنا لم يقل إن تقتل ذا دم. علم ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتله، وإنما قال إن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. Allahumma Muhammad. Akhirnya pada hari ketiga setelah Sumamah kali Kanjeng Nabi ditinggal lagi, akhirnya pas hari ketiga didatangi malih, ditemui malih Sumamah oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kembali menyampaikan Sumamah, apa yang ingin kamu katakan? Ayo katakan padaku. Ternyata Sumamah ini sebenarnya sudah mulai sadar, orang seperti Muhammad gak mungkin mateni aku. Saya sejahat apapun, saya sebenci apapun, saya memusuhinya seperti apapun, orang yang bernama Muhammad gak mungkin membunuh saya. Akhirnya Sumamah menyampaikan 2. Yang pertama tilangnya, yang asalnya tadi kalau kamu bunuh saya punya pasukan yang siap balas dendam. Sekarang Sumamah hanya bilang 2. Kalau kamu membebaskan saya akan berterima kasih. Kalau kamu ingin harta, akan siap saya berikan. Karena Sumamah sadar, wong kaya Muhammad iki bakal mateni aku. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أطلقوا ثمامة اتركوه يذهب. Akhirnya terus setelah Sumamah masih sepertinya ngotot seperti itu, gak mungkin masuk Islam,
nggak mungkin untuk baikan kali Kanjeng Nabi, dan sepertinya akan tetap menghalangi orang-orang untuk masuk Islam. Tapi Kanjeng Nabi iya wis ketoknya gak mungkin berubah oleh Rasulullah. Rasulullah langsung jawab dengan para sahabat, wis lepaskan Sumamah, biarkan dia kembali lagi ke kampungnya di Yaman bersama dengan orang-orang atau para pengikutnya. Jangan disiksa, gak usah jaluk tebusan, gak usah jaluk pondok, dan saya gak minta apa-apa, wis balik nonton Sumamah. Ngomongi gak gelem mlebu Islam. هذا صعب جدا على الصحابة أن يطلقوه، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليهم، وكان يمنع الناس من الدخول في الإسلام. صعب جدا على الصحابة. فماذا فعل الصحابة؟ Akhirnya setelah para sahabat mendengar dawuh Nabi yang mengatakan wis lepaskan, bebaskan Sumamah ini yang memusuhi kita ini, wis biarkan dia pulang. Tapi sahabat ini merasa berat hati. Nopo gak terima para sahabat, karena para sahabat sampun gregetan kali wong sing jenenge Sumamah yang setiap hari di mana-mana ngelokno, mencaci, mencela, menfitnah Rasulullah dan menghalangi para sahabat, menghalangi orang-orang Yaman untuk masuk Islam. Para sahabat sampun gak betah. Maka ketika Nabi bilang bebaskan, para sahabat ini gak mati terima. مع أن هذا الأمر صعب على الصحابة، لكن بمجرد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا ثمامة أطلقوه، لأنه ليس للمؤمن خيار، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لابد أن ينفذوا ذلك. Tapi walaupun ini terasa berat di hati para sahabat, walaupun para sahabat mungkin sebagian dari mereka ada yang di hati ini jengkel, pengen kita pakai niai, mungkin ada yang seperti itu. Tapi nek sampun Kanjeng Nabi dawuh bebaskan, maka para sahabat langsung seketika manut, karena mereka tahu nek sampun dawuhe Gusti Kanjeng Nabi maka tidak ada tawar menawar. Nek Kanjeng Nabi dawuh maka langsung harus siap melaksanakan. فخرج ثمامة إلى مكان به نخل قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل ليستر نفسه بهذا النخل. كان قديما لم يكن عندهم حمامات هذه، لكن وقف في مكان به نخل كثير وجاء بالماء واغتسل، ثم ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. Akhirnya setelah Sumamah dibebaskan, setelah 3 hari 3 malam dan ditawari macam-macam, diperlakukan dengan baik, tapi sepertinya nggak ingin masuk Islam. Sepertinya seperti itu. Setelah kali Kanjeng Nabi dilepaskan cuma-cuma, Kanjeng Nabi yang nggak minta tebusan, yang nggak mau menyakitinya, apalagi membunuhnya. Ternyata Sumamah nggak langsung pulang, tapi malah mencari gerombolan pepohonan, tempat sing kalau istilah kita wong Jawa nek ngarani rumput, sing kathah wit-witane. Sumamah ternyata mandi karena zaman dulu niku 1400 tahun yang lalu mboten kaya kula jenengan setiap rumah enek jedinge. Kalau mandi itu ya di luar, sembunyi dari tempat sing gak kelihatan. Sumamah ternyata mandi di balik pepohonan. Setelah mandi ternyata Sumamah kembali ke masjid. لما رآه الصحابة تعجبوا. هم قبل ذلك جاءوا به مربوط مقيد من اليمن، والآن يدخل المسجد بنفسه ويمر أمامهم ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. Ternyata setelah mandi Sumamah dengan sendirinya mlebu masjid malih. Jadi wong iki asale musuhi Kanjeng Nabi, tukang ngelokno Kanjeng Nabi, bendina menfitnah Rasulullah, menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam, nemen nek musuhi Kanjeng Nabi. Setelah ditahan oleh para sahabat 3 hari setelah dibebaskan oleh Nabi, pun bebas, boten balik, terus cuman mandi. Setelah itu malah datang sendiri, masuk sendiri ke masjid. فقال ثمامة يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Saudara Muhammad. Para sahabat yang heran, lho wong iki wis ketoke mau kaya musuhi Kanjeng Nabi, terus diculno orang balak Melayu padahal ini ngajak. Lah kok malah datang sendiri. Ternyata ketika dia datang setelah mandi,
dia langsung di hadapan para sahabat dan di depan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, saya yakin, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa orang sepertimu Muhammad, kamu ini pasti memang benar utusan Allah. ثم قال ثمامة والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك كنت أكرهك أكثر من أي أحد فأصبح الآن وجهك أحب الوجوه إلي. Akhirnya Thumamah mengucapkan sebuah kalimat agung yang tercatat di dalam kitab-kitab sahadis, dicatat di dalam sejarah. Thumamah mengatakan, demi Allah Muhammad, sebelumnya kamu ini adalah manusia, adalah orang yang paling saya benci. Wong sing paling tak sengiti nang dunya iki ya asale awakmu. Tapi ketika sekarang saya setelah membaca syahadat masuk Islam, setelah saya berkumpul dan melihat sendiri bagaimana akhlakmu, sekarang saya menjadi kamu Muhammad saat ini menjadi orang yang paling saya cintai di seluruh penjuru dunia ini. والله يا محمد ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، يقصد المدينة، فأصبحت بلدك الآن أحب البلاد إلي لأن النبي فيه صلى الله عليه وسلم. Dan demi Allah Muhammad, dulu kampungmu atau negerimu ini negeri yang paling saya benci. Negeri sak donya sing paling tak sengiti ya negerimu Madinah. Tapi ketika sekarang saya melihatmu, saya mencintaimu, maka negeri yang paling saya cinta adalah negerimu Madinah, adalah tempat yang paling saya cinta, yang paling istimewa bagiku saat ini. قال ثمامة والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك أي الإسلام فأصبح الآن دينك أحب الدين إلي. Dan demi Allah, dulu agama sak dunia ini akeh macam-macam, tapi agama yang paling tak sengiti ya agama Islam. Tapi demi Allah, saat ini saya deklarasi, saya maklumatkan bahwa agama yang paling saya cintai adalah agama yang kau bawa, agama Islam. Allah SWT Muhammad. كيف تحول ثمامة هذا التحول؟ تحول من بغض للإسلام وبلد الإسلام ورسول الإسلام إلى محب. كيف تحول هذا؟ Apa rahasianya? Apa kuncinya? Nomor resepnya, orang yang asalnya paling benci terhadap Rasulnya Islam, paling benci terhadap negerinya Islam saat itu Madinah, dan paling benci terhadap agama Islam, tiba-tiba menjadi orang yang paling cinta terhadap Rasulullah, terhadap negerinya Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Apa rahasianya? تحول هذا التحول بحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معه لما أمر النبي الصحابة أن يطلقوه وهو جزاؤه في عرف العرب القتل، ومع ذلك أطلقه النبي حتى بدون فدية وبدون مال. Kuncinya sebenarnya rahasianya ya satu. Thumamah bisa berubah semendadak itu, sing asalin nemen bencinya, nemen sengite menjadi sangat cinta kepada Rasulullah dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah gara-gara akhlak. Padahal Thumamah tahu budayanya orang Arab kuno itu, nek enek wong wani ngelokno pimpinan satu kaum harus dibunuh. Maka Thumamah sadar, harusnya saya dibunuh oleh Muhammad, tapi ternyata saya diperlakukan dengan baik dan saya dibebaskan, dan bahkan dia nggak minta tebusan. Kak Rasul, kak Nabi nggak mungkin. أسلم ثمامة فأسلمت اليمن كلها. Akhirnya gara-gara Thumamah masuk Islam, setelah itu berkahnya satu orang ini, semua penduduk Yaman menjadi orang-orang Islam. Berkahnya satu orang yang merasakan, menyaksikan akhlak dari seorang Rasulullah, cukup satu orang ngerti akhlak kanjeng Nabi, saat orang Islam kabeh. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوا ثمامة لما أسلم أحد من أهل اليمن ولما دخل الإسلام إلى إندونيسيا، لأن الذين أدخلوا الإسلام إندونيسيا أهل اليمن. Andai saja dulu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membunuh Thumamah, maka pastinya wong sak Yaman gak enek sing mlebu Islam. Kalau penduduk Yaman tidak masuk Islam, maka negeri Indonesia tidak akan jadi negeri Islam.
Karena apa? Karena yang pertama kali mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam ke bumi Nusantara kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Yaman, di tempatnya Hadramut. ولما ذهب ثمامة إلى مكة ليقوم بعمل العمرة قال لأهل مكة والله لا يأتيكم من اليمن حبة حنطة أي حبة قمح واحدة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. منع عنه هذه الأمور الزروع كلها حتى أذن له النبي أن يرجعها لهم مرة أخرى بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Dan akhirnya ketika Thuwamah niki umroh, jadi sebenarnya kita semua orang Islam se-Indonesia ini dibarokai Thuwamah. Karena kita Islam gara-gara para pendakwah dari Yaman, orang-orang Yaman Islam gara-gara Thuwamah. Akhirnya Thuwamah ini ketika dia sudah masuk Islam, suatu saat dia berangkat umroh ke Mekah. Yang saat itu Mekah itu isinya cek wong kafir kabeh. Sing Islam, orang-orang Islam itu di Madinah bersama dengan Kanjeng Nabi. Orang Mekah itu masih orang-orang kafir yang musuhi Kanjeng Nabi. Akhirnya Thuwamah ketika umroh, dia langsung mengumumkan kepada seluruh penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy sing setiap hari mereka memusuhi Kanjeng Nabi. Thuwamah mengumumkan, demi Allah saya sumpah, saya tidak akan rela menyetorkan atau mengirimkan atau mengimpor ke negeri kalian satu butir saja biji gandum. Karena orang Mekah itu mereka nggak bisa bertani, mereka itu makannya itu belinya dari Yaman. Kalau makan itu beli, mereka Mekah itu mengimpor makanan dari Yaman. Thuwamah pimpinannya wong Yaman. Akhirnya Thuwamah karena saking cintanya pada Nabi langsung ngomong nonton orang-orang Mekah, kalau kalian masih menyakiti kekasihku yang bernama Muhammad tanpa sebelum Rasulullah mengizinkan, demi Allah saya sumpah stok kiriman makanan dari Yaman tak stok, gak enek nih kiriman makanan, saya akan menghentikan perdagangan dari Yaman untuk Mekah. Wis awakmu gak itu kiriman, gak iso tuku beras, gak iso tuku nopo gandum saka Yaman meneh kalau Nabi belum mengizinkan. Bene wis awak musuhi Kanjeng Nabi Muhammad, bene mati keluar kabeh. Itu balasan dari Thuwamah untuk orang-orang kafir di Mekah. وأنا لما جئت إلى هذه البلدة الطيبة إندونيسيا بالفعل وجدت أخلاقهم حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان الحسنات من حسن الخلق. Dan beliau juga selama beberapa waktu sudah datang ke Indonesia dan melihat, beliau kedua kalinya akan pergi berkumpul bersama kita dan melihat akhlak-akhlak orang Indonesia. Beliau melihat umumnya orang-orang Indonesia ini wataknya memang orang-orang yang akhlaknya baik, dan Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada apapun yang nanti kalau ditaruh di timbangan di hari kiamat yang lebih berat di timbangan amal melebihi akhlak yang baik. Semoga timbangan amal kula jenengan besok bobote kebaikannya akan berat karena akhlak kula jenengan sing sae. Amin Allahumma. أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نتحلى بها الرفق في التعليم، الرفق في دعوة الناس إلى الخير. Dan di antara akhlak Nabi yang harus kita sedikit demi sedikit kula jenengan pelajari, kita latih adalah Kanjeng Nabi itu selalu bersikap lembut ketika mengajar, ketika mulang, atau ketika mendakwahkan dan mengajak-ngajak orang untuk menjadi baik atau masuk Islam. Kanjeng Nabi selalu melakukan itu semua dengan segala kelembutan. في بداية الإسلام كان الكلام في الصلاة مباحا حلالا، يعني الأستاذ مثلا أحمد خيران صلى قبلي وأنا جئت بعده هو يصلي وأنا صليت متأخرا مثلا، أقول له كيف حالك؟ يقول الحمد لله. الأولاد بخير؟ يقول الحمد لله. هكذا كان في بداية الإسلام. Al-kalam fi shalah kana mubahan. Dulu awal-awal syariat Islam, awal-awal Islam itu masih baru didakwahkan oleh Nabi dan baru wonten syariat sing jenenge salat. Zaman riyin awal-awal dulu orang salat itu boleh ngomong, boleh ngobrol dulu, mboten sakniki.
dulu. Jadi orang sholat itu boleh ngobrol. Jadi beliau mencontohkan, andaikan saya sholat, tiba-tiba beliau datang belakangan, itu bisa. Kalau zaman dulu, itu ketika pertama kali ketemu saya, beliau sholat, saya sholat, lagi ketemu beliau bisa nyapa saya, assalamualaikum bi kabari. Sakit. Zaman dia. هذا في بداية الإسلام إلى أن نزل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المراد في الصلاة. فنسخ هذا الحكم، أصبح الآن الكلام في الصلاة محرما إلا بما يقال في الصلاة، الذكر وقراءة القرآن. Sampai akhirnya turun ayat yang berbunyi fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Idza quri'al qur'an, kalau ada Quran dibacakan di dalam sholat, maka fa'ansitu, meneng rungokno sing apik, rungokno sing tenanan, agar kamu mendapatkan rahmat. Mulai turun ayat itu, akhirnya diumumkan oleh Kanjeng Nabi bahwa mulai detik itu nalika sholat hukumi haram omong-omongan. Nek wonten tiyang sholat kok ngomong, sholat batal. Mulai saat itu, mulai turun ayat itu. الصحابي الجليل معاوية بن الحكم لم يكن يعلم هذا الحكم، لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة أصبح ممنوعا الآن. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnul Hakam. Orang ini belum tahu kalau sholat sudah mulai dilarang untuk ngomong terjero sholat. Jadi nek sholat itu pun boten asal ngomong. Muawiyah ini dereng ngerti, dikira sholat ini ijek koyo winginane, nek menjero sholat ijek oleh ngomong. دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الصلاة فسمع رجلا بجواره يعطس فقال له يرحمك الله هكذا. Akhirnya Muawiyah yang belum tahu bahwa sholat, di dalam sholat sudah diharamkan ngomong, diharamkan untuk berbicara. Muawiyah ini belum tahu dan dia datang sholat berjamaah dengan Nabi dengan para sahabat. Tiba-tiba di samping Muawiyah ibnul Hakam ini wonten sahabat sing nalika sholat bersin wahing. Akhirnya Muawiyah langsung jawab, yarhamukallah. Banter nek ngomong. قال معاوية فرماني القوم بأبصارهم أي نظروا إليه نظرا شديدا خاف معاوية من الصحابة. Akhirnya Muawiyah ini ketika dia ngomong yarhamukallah dengan suara yang keras, bengok yarhamukallah, tujuannya dengan ngomong sing bersin tadi, orang yang bersin tadi, tiba-tiba orang sak masjid para sahabat iki kabeh langsung mendelik nyawa Muawiyah. Muawiyah ngudek ini apa iki wong mendelik kabeh nyawa kamu. فقال معاوية ما شأنكم تنظرون إلي هكذا؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ Akhirnya ketika para sahabat melirik, melotot, memandang Muawiyah ibnul Hakam, Muawiyah ini ngomong malih, enak apa ini kok kabeh nyawa kamu, kok mendelik kabeh, enak apa? خاف معاوية قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم هكذا. قال ففهمت أنهم يريدونني أن أسكت فسكت. Akhirnya para sahabat memberikan isyarat kepada Muawiyah. Karena gak boleh ngomong, para sahabat saat itu mereka masing-masing nepuk tangan sambil memberikan isyarat agar Muawiyah itu diam. Kalau kita mungkin isyarat kita mungkin semacam ini ya, yang menang ngeten mungkin. Tapi para sahabat itu tepuk tangan, apa ini mukul apa nih sini, memukul paha sambil memberikan isyarat, maksudnya menengok, jangan kayak ngomong lagi sholat. Akhirnya Muawiyah lagi paham, oh berarti aku gak oleh ngomong. معاوية نسي الصلاة وانشغل بالخوف من الصحابة. خاف طال الصلاة وهو خائف ولا يعرف ماذا سيحدث له بعد الصلاة. Akhirnya Muawiyah ini di dalam setelah dia paham ternyata di dalam sholat ini gak oleh ngomong. Saksuwine sholat ini, saksuwine jamaah, selama jamaah ini Muawiyah ini ketakutan. Mikir aku ini balik ini diapakno iki wong-wong iki. Diuntal balik ke wong-wong iki. Selama ini wong lagi sholat. Selama sholat dia itu hanya mikir apa yang nanti akan terjadi pada saya setelah keramaian di masjid. فلما انتهت الصلاة نادى النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية فاطمأن معاوية لأنه سيذهب إلى أرحم الناس. Akhirnya setelah sholat selesai, Muawiyah dipanggil oleh Nabi. Ketika dipanggil oleh Nabi, justru Muawiyah tambah ayem. Oh, nek aku diceluk Nabi yang mana? Nek aku cip pancet lagi nih, manopo aku kok ini
dikeletaknya di nopo dimasa kalau para sahabat ini. Tapi kalau saya dipanggil Nabi, saya duduk di samping Nabi, pasti aman karena Nabi adalah orang yang paling baik. قال معاوية بن الحكم والله ما نهرني أي ما أغضب علي في الكلام ولا قهرني ولا شتمني ولا ضربني صلى الله عليه وسلم. Akhirnya Muawiyah menyampaikan, nah ini diriwayatkan di dalam hadis akhirnya oleh para ulama ahli hadis. Muawiyah mengatakan, Allah demi Allah, Kanjeng Nabi setelah saya ini bikin gaduh, bikin orang sak masjid bingung, kaget, melontot, saya dipanggil oleh Rasulullah, demi Allah Kanjeng Nabi tidak marah kepada saya, tidak menyalahkan saya, tidak memaki, mencaci, boten ngelokno saya, apalagi beliau memukul saya, tidak. وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لم يعد يصلح فيها كلام الناس وإنما هو الذكر وقراءة القرآن. Akhirnya kata Muawiyah, Nabi tidak mencaci, boten ngelokno, boten memarahi, tidak menghukum, tidak memukul saya, tapi Rasulullah hanya mengatakan, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, kamu harus tahu, mulai saat ini sholat itu sudah nggak boleh ngomong. Sholat itu isinya hanya zikir, Quran ataupun doa. Bukan untuk ngomong. Sholat ini ada Gusti Allah. Wis aja urusi manusia aja bagi sholat. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالشخص حتى يعلمه ويرفق بالناس حتى يدعوهم صلى الله عليه وسلم. Ini salah satu contoh akhlak Kanjeng Nabi. Ketika ngajar para sahabat, ya seperti ini Rasulullah. Ketika mendakwahkan kebaikan, ya seperti ini Rasulullah. Rasulullah sampun watak bacaan kali Gusti Allah memang diciptakan seperti itu. Orang yang serba baik, serba sempurna. ماذا ستفعلون الآن؟ أوجه السؤال لكم. لو أن رجلا دخل علينا ونحن في المسجد وكشف ملابسه وتبول في المسجد، ماذا ستفعلون؟ Sekarang coba kita bayangkan, andaikan kita di tempat mulia seperti ini, musola ataupun masjid, apalagi kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang masuk masjid, sarung dibuka, terus buang air ke tepi masjid. Kira-kira diapa mana? Apa kita pukul? Kira-kira loh, nek enten tiyang mlebu masjid, banyak orang lagi berkumpul, sarung dibuka, langsung buang air di dalam masjid. Apa yang kita lakukan? Lau ahsantum la rafa'tum faqat aswatakum alayhi. Minimal orang yang paling sabar minimal akan dibengoki wong niki. Minimal dibengoki. جاء أعرابي، الأعرابي ليس وسط الناس فقط، موجود في الصحراء وسط الحيوانات وهكذا ولا يعرف الإسلام جيدا، وفعل هذا أمام النبي والصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Dan kejadian ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada orang Arabi itu orang suku pedalaman. Kalau istilah kita, orang suku pedalaman. Dia sudah masuk Islam, tapi namanya orang suku pedalaman, belum ngerti tata krama, nggak ngerti budaya, dan dia juga belum paham Islam. Masuk Islam tapi nggak ngerti apa ajaran Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ketika dia di dalam masjid, tiba-tiba ya kebelet, akhirnya langsung sarung dibuka, langsung buang air ke jero di masjid. Dan di situ ada Rasulullah dan para sahabat. Faqala as-sahabah fil hadis, mah hadhihi ka'annahum yaqulun, "Madza taf'al? Madza taf'al?" فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا تقطعوا البول عليه دعوه يكمل. Akhirnya para sahabat langsung bengok sedaya, kaget loh, banyak uang mlebu masjid, banyak orang dan ada Rasulullah. Tiba-tiba kebelet langsung sarung dibuka, gak goleki cedek napa boten mikir metu langsung buang air di situ. Para sahabat bengok. Kalau istilah kita apa nih? Hei atau hus atau semacam itu. Ojo ngawur. Kamu di tempat mulia, di depan banyak orang dan ada sosok mulia Rasulullah. Tapi ternyata oleh Rasulullah dibilang, ojo dipengoki, jangan dikagetkan, biar orang ini selesai dulu. Ojo dipedot beni pak sampai mari sih, sampai entek sih. As-su'al lakum wa uridu jawaban min wahid minkum. Limadha amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatrukuhu liyukmil al-bawl? Hadha su'al lakum wa uridu jawaban min wahid minkum. Sekarang beliau bertanya, mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira kenapa kok Kanjeng Nabi membiarkan orang ini menyelesaikan buang airnya di dalam masjid? Buang najis di masjid dosa.
Harum loh. Tapi kalau Kanjeng Nabi wis beni sampai kali sampai tutup sih. Sampai selesai. Biarkan sampai finish dulu. Kenapa kok kali Kanjeng Nabi dibiarkan dulu sampai selesai? Kira-kira nopo? Alasannya wonten sing pengin jawab. Ayo wis kira-kira wae. Ayo nek santri sing jawab. من سيجيب سياخد هذه المساحة. أيوة. أصلية، أخلاق جيدة أصلية. Niki sing iso jawab angsal hadiah niki tasbih dari Mesir niki batu asli niki batu api tasbih larang niki. تفضل. Ayo monggo. Supaya tidak malah melebar kemana-mana gitu. Nggih. Niki saking sinten? Alumni. Oh nggih alumni Mas